Kita nggak boleh teledor dengan aturan ini, Iya, benar. karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Nyuprus Wisata bersama saya dengan Agus Cuprus Kakinauli Joe Man. Oke, sobat wisata, kali ini saya ditemani dua orang bintang tamu. Yang pertama ada Mbak Dinda. Siapa Mbak Dinda? Adinda Raisa. Oh, Mbak Adinda Raisa. Yang ini saya kenali. Pak Arbain Nur Muhammad, Kepala Seksi Pengembangan Destinasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung. Nah, ini lumayan sekarang. Kemarin sama bapak terus. Sering-sering gitu loh, biar nggak bosan acaranya. Mbak Dinda, Pak Bayi, ini masih seputar wisata. Kali ini kita kan, saya tuh kemarin berpikir kita udah hampir 2 tahun ya, setahun lebih ini. Pandemi ini berlalu dan cukup berdampak pada sektor pariwisata. Terus ada yang pernah sampai gulung tikar, ada yang tutup segala macam. Nah ini saya pengen tahu nih. Yang pertama saya pengen tahu sama Mbak Dinda nih. Mbak Dinda sering-sering jalan-jalan juga kan, tapi selama pandemi ini kira-kira aktivitasnya apa saja nih Mbak Dinda? Aktivitasnya paling kuliah sih Mas, tapi kalau yang Masih berkaitan, kuliah, ya kalau berkaitan sama wisata sih saat ini ya masih kadang-kadang aja sih liburannya, nggak kayak dulu sebelum masa pandemi ya. Kalau selama pandemi piknik kemana aja Mbak Dinda di Temanggung? Paling piknik-piknik yang deket-deket aja sih Mas, yang kayak kemarin saya sempat ke ini Mana? juga ngeropoh ya. Ngeropoh, ya. di Embung sana. ya di sana. Iya, ada embung Terus? Abimana ya namanya. Terus juga sempat ke Posong, juga pernah Oh, ke Posong pernah ya? staycation juga beberapa waktu di Jambu Klutuk Villa. Oke, kalau untuk kebijakan ini kan sekarang tentu saja kebijakan ini menjadi hal penting ya Pak Arwai. Biar wisatawan aman, pelaku juga aman, masyarakat terutama. Jadi masyarakat menjadi terlindungi dengan adanya aktivitas wisata. Kira-kira dari dinas atau pemerintah kabupaten, Pak Arbai mungkin bisa membantu menjawab ini. Regulasi apa saja yang sudah dikeluarkan di pemerintahan untuk membantu biar protokol kesehatan ini bisa berlangsung dengan baik? Ya, dari pemerintah Kabupaten Temanggung memang sudah mengeluarkan banyak kebijakan. Karena memang sektor wisata kan sudah dibuka, kita antisipasi jangan sampai nanti wisata ini menjadi klaster. Ya, kita untuk itu kita keluarkan banyak kebijakan, mulai dari peraturan bupati sampai dengan surat edaran bupati. Peraturan bupati sendiri ini sebenarnya mengatur pencegahan COVID-19 ini secara keseluruhan di semua sektor, tidak hanya pariwisata, semuanya kita atur di situ. Tetapi untuk hal-hal khusus ya, untuk momentum khusus, situasi khusus kita keluarkan surat edaran bupati. Surat edaran. Ini seperti misalnya menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ya, liburan. Liburan Idul Fitri ini nanti pengunjung akan banyak sekali, berjubel mungkin di tempat-tempat wisata. Ya, benar. Oleh karena itu kita keluarkan surat edaran bupati khusus kita tujukan kepada pengelola tempat wisata. Ini yang intinya mereka agar melakukan self assessment sendiri terkait dengan sarana prasaranya untuk pencegahan COVID itu. Kemudian mereka juga harus membuat surat pernyataan untuk melakukan protokol pencegahan COVID. Dan kita akan melakukan pemantauan pengawasan bersama gugus COVID Kabupaten. Ini agar nanti dalam pelaksanaan terkait dengan wisata ini agar benar-benar bisa dilaksanakan dengan baik sesuai dengan prosedur pencegahan COVID. Karena kita juga khawatir sekarang ini kan masyarakat sudah merasa seakan-akan sudah kembali ke normal. Ya, mulai normal, pakai masker, berkerumun. Nah ini kita harapkan di tempat-tempat wisata tetap ketat. Kita harapkan pengelola tetap ketat melakukan protokol kesehatan ini. Oke, terus untuk kalau dari wisatawan kira-kira Mbak Dina, kira-kira dengan adanya protokol semakin ketat ya, dicek suhunya, biasanya kan enak ya tinggal jalan-jalan. Sekarang harus kadang cek untuk suhunya, cuci tangan ya.
sampai suruh kemana-mana harus tiap pergi harus bawa hand sanitizer. Dari segi perempuan biasanya kan kalau piknik kan selfie ya. Iya, betul. Maskernya harus rapet gimana nggak kelihatan. Kira-kira menurut Mbak Dinda repot nggak dengan adanya protokol kayak gini? Kalau dibilang repot sih ya repot dikit ya Mas, tapi ya balik lagi ya, karena kan itu untuk bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk lingkungan. Nah kalau Mas tadi bilang soal selfie atau foto biasanya gitu ya, sukanya foto-foto kan? iya betul. Nah itu ya sih kadang mengganggu karena kita kan udah dandan-dandan gitu ya Mas, cakep-cakep dari rumah ya kan. Begitu sampai tempat wisatanya harus ditutup gitu. Kadang juga itu sih ya repot, tapi balik lagi sih karena demi kebaikan bersama, jadi ya mau gimana lagi gitu. Ya, tidak hanya karena mematuhi protokol saja ya. Iya, akhirnya kan kita juga punya semacam kayak kebutuhan. Pastinya jadi kalau nggak pakai kayaknya gimana gitu. Iya betul Mas. Sudah menjadi kebutuhan pokok, semacam kebutuhan pokok. Kalau nggak pakai masker kayaknya nggak tenang pergi kemana-mana. Oke, terus saya tanya ke Pak Arbain lagi nih. Kira-kira kalau untuk dari pelaku usaha gimana Pak di Temanggung ya? Kita kan banyak nih, mulai dari teman-teman pengelola objek, ada lagi mungkin kemarin desa wisata sudah. Ada lagi pelaku usaha pariwisata mulai dari hotel, rumah makan. Sejauh ini banyak komplain nggak Pak baik dengan adanya aturan-aturan yang semakin ketat seperti ini? Ya khususnya mereka sebenarnya komplainnya itu karena ini usaha ekonomi kan, mereka menganggap tutup juga lama kemarin dia. Tapi mau nggak mau kan ini sebuah protokol yang harus dilakukan oleh semua pihak. Kita nggak boleh teledor dengan aturan ini. Iya, benar. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak kan. Oleh karena itu kita selalu melakukan monitoring ke beberapa tempat-tempat wisata, khususnya tempat wisata yang mulai buka ini. Kita harapkan pengelola tempat wisata yang buka ini untuk mengajukan izin terlebih dahulu ke gugus COVID. Selanjutnya mereka kalau sudah mengajukan izin ini akan dilakukan asesmen oleh gugus. Asesmennya nanti akan meliputi sarana prasarananya yang ada untuk pencegahannya seperti tempat cuci, kemudian ada juga dilihat ada enggaknya ini papan pengumuman, pengumuman untuk jaga jarak untuk dan sebagainya seperti itu. Nah inilah ketika nanti gugus merasa cukup dalam tempat wisata yang dilakukan asesmen ini akan dikeluarkan izin sehingga nanti pengelola wisata ini akan kita lihat bahwa mereka sudah izin dan tentu protokol kesehatan akan berjalan dengan baik harapan kita. Ya, benar. Tetapi meskipun demikian pada pelaksanaan nanti kita tetap akan melakukan monitoring bersama-sama dengan gugus dan aparat penegak hukum. Ini untuk mencegah agar protokol ini tidak dilanggar oleh siapapun. Karena ini penting sekali. Dan kita juga melakukan edukasi kepada masyarakat agar mereka sadar bahwa pandemi ini belum selesai. Kita masih terus melakukan pencegahan, pengetatan di semua sektor seperti itu. Oke, berarti ini kan kita sudah berjalan hampir 2 tahun ya kayak gini. Kalau kira-kira Mbak Dinda nih ngambil langkah apalah? Mungkin ada trik biar kita juga istilahnya nggak merasa kerepotan atau mungkin kadang menemui juga kan objek yang nggak komplit. Jadi tips-tips untuk perjalanan di masa pandemi ini kalau dari segi wisatawan gimana nih Mbak Dinda? Oke, nah mungkin kalau tips dari aku ya Mas, persiapan kalau kita mau berwisata gitu ya Mas ya. Yaitu sih hal-hal yang paling penting saat ini kita ya bawa hand sanitizer jelas ya Mas ya, dan masker aja jangan cuma satu ya Mas ya, karena kan ada aturan memang demi kesehatan juga nggak cuma satu ya, tapi kita juga bawa masker cadangan. Iya, betul seperti itu sih paling protokol-protokol kesehatan yang harus juga kita siapkan gitu, karena berwisata di masa pandemi seperti saat ini kan ya mungkin nggak sebebas dulu ya Mas ya. Sekarang karena ketika kita ketemu sama kerumunan itu bisa punya resiko yang tinggi gitu, jadi lebih baik kita punya semacam perlindungan juga. Gitu juga ya. Jadi yang harus disiapin juga protokolnya sih Mas menurut saya. Terus kalau ada objek misalnya nih Mbak Dinda main-main kemana nih, tiba-tiba lihat ada objek mau main ke sana tapi protokolnya minim. Kalau Mbak Dinda kira-kira sekarang dengan kondisi sekarang gimana? Apa seneng malah justru bebas atau pulang gimana nih? Oke, kalau saya pribadi ini sih jujur dilema juga ya Mas ya kadang. Tapi ya mau nggak mau kalau misal memang minim ya harus dari diri kita sendiri sih Mas, memproteksi diri. Iya.
Karena kan balik lagi ya Mas, itu bukan cuma buat diri kita, tapi emang benar buat keluarga, buat lingkungan juga gitu. Benar seperti yang tadi Bapak bilang ya, jangan sampai nih pariwisata justru malah jadi klaster baru gitu, jangan sampai. Jadi kalaupun mungkin di tempat wisatanya minim gitu ya, dari protokol kesehatannya kita harus bisa membentengi diri sendiri sih Mas, gitu sih mungkin ya. Oke, Pak Bayi terakhir ini untuk closing, kira-kira dari dinas harapan apa ya buat baik itu wisatawan ataupun buat pengelola destinasi yang di Temanggung khususnya, biar mereka tetap tidak mengabaikan protokol nih. Kira-kira ada nggak pesan-pesan dari Pak Arbai biar teman-teman nanti ini bisa lebih lebih menaati adanya protokol pencegahan COVID? Ya, dari dinas sendiri sebenarnya saat ini kita terus mengembangkan sektor pariwisata. Meskipun pandemi, kita tidak jalan di tempat, kita sektor pariwisata kita dorong untuk terus berjalan. Ini karena juga akan menyangkut sektor ekonomi, sektor kesejahteraan masyarakatnya. Tetapi di sisi lain kita juga berharap agar pelaku wisata, baik itu pengelola maupun wisatawan itu sendiri juga harus taat terhadap protokol yang kita tetapkan itu, sehingga kita sama-sama untung lah. Pemerintah juga tidak terlalu repot nanti dengan klaster-klaster baru, tapi sektor pariwisata dibuka, ekonomi berjalan dengan baik. Oke, ya. Jadi harapan kita dengan dibukanya destinasi meskipun dengan ada batasan ini, perekonomian juga mulai bergerak. Tidak kayak dulu waktu tahun 2020 kan langsung benar-benar tutup itu kan. Kasihan juga sih pelaku usaha. Jadi mereka ibaratnya seolah dibatasi, benar-benar pendapatan mereka mati. Sekarang udah mulai dibuka. Tapi ya paling tidak harus kerjasama juga teman-teman. Ada kesempatan untuk mendapatkan peluang ekonomi, tetapi juga ada batasan untuk memenuhi kewajiban menjaga protokol supaya baik itu dari wisatawan, masyarakat sekitar juga tidak kena dampak negatif dari adanya pandemi COVID ini. Oke, itu tadi Sobat Wisata, bincang-bincang kita Newbiz hari ini kita dengan Mbak Dinda dan Pak Arbai. Semoga memberikan inspirasi, memberikan manfaat kepada kita semua. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya masih dengan saya Agus Cuprus Kakean Oli. Joe man!